Shalom dan selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB edisi Rabu 24 April 2024 bersama saya Pendeta Valini Mandaries Rompas, Pendeta Jemaat GPIB Alpha Omega Sei Bahar Jambi. Saat ini saya melayani di dua pos Pelkes, yaitu pos Pelkes Getsemani Terentang Baru dan pos Pelkes Shalom Guru Baru. Mengawali seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah yang tiada henti-hentinya kami rasakan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, serta harapan yang baru. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Firman Tuhan menyatakan, "Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku." Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hidup yang kita jalani dari hari ke hari, itu semua adalah sebuah perjuangan. Setiap hari kita berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, kita berjuang untuk tetap senantiasa hidup sehat, atau ketika ada yang sakit, maka ia juga berjuang untuk dapat segera sembuh kembali. Begitupun dengan anak-anak Bapak Ibu Saudara, mereka juga berjuang dalam bangku pendidikan mereka, dan ada juga yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Hidup adalah sebuah perjuangan, dan kita pun berjuang dalam iman kita. Filipi pasalnya yang pertama ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30 yang menjadi perikop pembacaan kita di pagi hari ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus
kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang berada di penjara oleh karena pemberitaan Injil yang ia lakukan. Dalam surat ini berisikan tentang nasihat supaya jemaat Filipi tetap berjuang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berjuang memiliki arti yaitu berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu dan berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa yang harus diperjuangkan? Apa yang harus diperjuangkan oleh jemaat di Filipi? Yaitu iman mereka. Bahwa jemaat di Filipi hendaknya tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil yang telah ditaburkan kepada mereka. Meskipun di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah bahaya yang ada, oleh karena pengaruh-pengaruh ajaran sesat dan juga penderitaan yang dialami oleh karena iman yang dimiliki oleh jemaat Filipi. Paulus berharap agar jemaat di Filipi tetap dan terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, baik saat ia bertemu dengan mereka ataupun tidak. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Filipi dan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya, supaya tetap berjuang untuk iman kita kepada Yesus Kristus sekalipun kita mengalami penderitaan. Perjuangan kita saat ini adalah sebuah latihan iman kita. Melatih diri untuk tetap senantiasa taat kepada Tuhan meskipun kita mengalami penderitaan. Penderitaan demi Kristus adalah sebuah anugerah. Kita belajar dari keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Di dalam penderitaan yang ia alami, Kristus tetap senantiasa taat menjalaninya. Kita pun juga belajar dari Rasul Paulus. Di dalam penderitaannya, Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil sekalipun ia berada di dalam penjara. Menderita memanglah tidak enak, namun penderitaan menjadi sebuah karunia, karena penderitaan itu kita alami karena kita melayani Tuhan yang telah lebih dahulu menderita dan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan dan yang sudah kita dengarkan. Perjuangan kita masih panjang, maka hendaklah kita tetap berdiri teguh dan setia berjuang untuk iman kita kepada Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini, di mana ya Tuhan masih menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan kami, dapat mengingatkan kami untuk senantiasa teguh dan berjuang dalam iman kami hanya kepadamu saja. Sekalipun kami seringkali menghadapi, kami seringkali mengalami tantangan dan pergumulan kehidupan.
Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau berdoa untuk segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, serta sukacita. Tuhan juga memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, serta akal budi kepada kami, sehingga kami dapat menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini seturut dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menjalani hari ini, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Kuduskanlah hidup kami dan pakailah kami sebagai alat untuk menyatakan kebenaran dan kebesaran nama Tuhan. Ini doa permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPB, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, dan kiranya kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.